ya, Bapak Ibu Guru. Tuhan juga ingin menyatukan kita untuk memuliakan nama Tuhan dengan tujuan satukanlah hati kami. Terlebih lanjutnya, kita akan menyiapkan hati kita ya. Kita akan minta pimpinan Tuhan. Kita mau siapkan diri kita supaya dalam kita melayani Tuhan hanya kuasa Roh Kudus. Yuk kita mau berdoa, teman-teman. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur akan kasih-Mu karena semalam Engkau telah memimpin kami, sehingga di pagi hari ini Tuhan kami bersuka cita oleh karena kasih-Mu Roh Kudus-Mu bagi kehidupan kami. Terlebih mari ya Bapa berkati kami, anak-anak-Mu Tuhan yang ada di rumah. Engkau pimpin, Engkau sertai Tuhan dalam menyaksikan ibadah online pagi hari ini. Berkati mereka, kuasa mereka dan kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati juga kami yang ada di sini. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan ibadah kami di pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Terpujilah Engkau Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Teman-teman masih bersemangat ya untuk mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Meskipun sudah beberapa minggu kita melakukan ibadah di rumah, tapi kita harus tetap bersuka cita. Kita mau memujikan di dalam rumahku, kita mau tetap bersenang-senang, kita mau tetap bersuka cita di dalam Tuhan Yesus. Senang
Sebelum kita puji Tuhan, saya minta kepada teman-teman yang di rumah untuk mencari pasangan. Nah, kita mau pujikan nyender ing sisi sapa. Ikuti gerakan kami ya dari kakak-kakak sekolah minggu. Teman-teman masih semangat memuji Tuhan? Masih tetap bangkit berdiri. Ayo kita gerakan tangan kita, kaki kita, mulut kita ya untuk memuji Tuhan. Kita pujikan tanganku bekerja buat Tuhan. Waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan Alkitab kita. Sebelumnya kita pujikan biar berbelanja. Boleh? Ayo kita gerakan kaki kita lagi.
kabarnya hari ini? Ya, luar biasa. Yes, yes, yes. Pagi hari ini kita masih beribadah meskipun berada di rumahnya masing-masing. Namun kita masih semangat di dalam memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, marilah kita membuka Alkitab kita masing-masing yang diambil dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-12. Sudah ketemu semuanya teman-teman semua? Iya, Pak Is tunggu sampai ketemu. Sudah semuanya? Iya, bagus sekali. Di dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayatnya 12 sampai ke-37. Ya, dengan tema hukuman Allah terhadap Fir'aun dan bangsa Israel. Nah teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapkan hati kita untuk berdoa minta pimpinan kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang penuh kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh sukacita di dalam kami memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau senantiasa memberkati kami, membuka pikiran kami, hati kami, sehingga kami dapat mengerti dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan cerita firman Tuhan yang akan kita saksikan bersama melalui video yang kakak persiapkan. Harun berkata kepada Firaun, Tuhan berkata bahwa engkau harus membebaskan umatnya Israel. Kalau tidak, kalian akan mengalami hal-hal buruk. Tetapi Firaun tidak mau mendengarkan. Maka Tuhan mengubah semua air di Mesir menjadi darah. Tak ada yang bisa minum. Lalu Tuhan memenuhi rumah orang Mesir dengan katak. Di mana-mana katak. Tetap saja Firaun tidak mau mendengarkan. Tuhan memenuhi seluruh langit Mesir dengan nyamuk. Di mana-mana banyak nyamuk seperti debu. Lalu Tuhan menghajar negeri Mesir dengan lalat pikat. Firaun tetap tidak mau mendengarkan. Maka Tuhan membunuh semua hewan di Mesir. Kuda, keledai, unta, domba, sapi dan kambing, semuanya mati. Lalu orang-orang Mesir dipenuhi borok di sekujur tubuhnya. Firaun tetap tidak mau mendengarkan.
Tuhan mendatangkan hujan es yang menghancurkan hasil panen Mesir. Hasil gandum dan kebun rami hancur lebur. Lalu ia mengirim belalang menghabisi semua buah-buahan. Firaun tetap tidak mau mendengarkan. Maka Tuhan mengirim kegelapan ke seluruh negeri. Tetapi Firaun tetap tidak mau mendengarkan. Tuhan berkata, "Aku akan membunuh setiap anak sulung laki-laki di Mesir dan semua anak sulung hewannya. Umatku harus menyembelih seekor domba, memakannya, dan mengoleskan darahnya di ambang pintu rumah mereka. Aku akan melihat darah itu dan melewati rumah mereka. Anak-anak mereka tidak akan mati. Sebutlah peristiwa ini Paskah, dan kalian harus selalu mengingatnya." Orang Israel taat, namun semua putra sulung di Mesir mati, juga putra Firaun. Akhirnya Firaun mendengarkan, dibebaskannya orang Israel. Nah teman-teman, tadi sudah menyaksikan firman Tuhan ya, melalui video yang kita saksikan bersama. Apa pesan yang terdapat di dalam cerita tadi? Bahwa Firaun tidak mau mendengarkan perintah Allah, sehingga Firaun mendapat hukuman melalui tulah yang diberikan Allah kepada bangsa Mesir. Untuk itu kita akan memanggil teman-teman kita untuk menghafalkan ke-10 tulah yang dijatuhkan Allah kepada bangsa Mesir. Nah, ayo teman-teman kita baca semuanya. Nah, kita akan menghafalkan ke-10 tulah Allah. Yuk kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. 10 tulah Allah. Yang pertama yaitu air diubah menjadi darah. Yang kedua yaitu kata. Tulah ketiga nyamuk. Tulah keempat lalat pikat. Tulah kelima, penyakit sampar pada ternak. Tulah keenam, badan. Tulah yang ke-7, hujan es. Tulah yang ke-8, belalang. Tulah yang ke-9 adalah kegelapan. Tulah yang ke-10 adalah kematian anak sulung. Nah, teman-teman semuanya, kita sebagai anak-anak Tuhan, maukah kita melakukan perintah Tuhan supaya kita tidak mendapat hukuman kepada Tuhan? Bagaimana teman-teman mau melakukan firman Tuhan? Mau. Nah, untuk itu kita buang segala dosa kita, kita buang langkah kita buang sakit penyakit kita, supaya kita tidak mendapat hukuman dari Tuhan. Untuk itu mari kita pujikan dengan pujian apa? Yesus angkat dosaku. Iya, Yesus angkat dosaku.
pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, Engkau sudah menyertai kami di dalam ibadah pagi ini di rumah kami masing-masing. Dan biarlah kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu sehingga kami dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kami. Kami akan pulang, kiranya Tuhan menyertai di dalam langkah kami. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah teman-teman, tiba saatnya kita mau mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini. Saya ajak teman-teman untuk tetap mengikuti ibadah online setiap hari Minggu. Dan kita tetap berdoa supaya kita dapat lagi berkumpul bersama teman-teman kami, teman-teman kita dapat bersekolah minggu lagi bersama-sama, bertemu dengan teman-teman kita. Nah, kita mau mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita memujikan Saya Mau